Gue melihat hidup sekarang dari perspektif yang sangat jauh lebih berbeda. Banyak laki-laki di luar sana tuh yang sebetulnya menurut gue salah dimengerti. Terkadang kan kita sering banget dilukis sebagai pelaku yang salah. Gue pengen memanusiakan bahwa terkadang orang yang terlibat di dalam, gue bukan membenarkan selingkuh, tapi terkadang orang tuh tidak bisa memilih kalau masalah hati. Curahan hati yang sebenarnya tidak terdengar. Yang harusnya tidak terdengar tapi akhirnya tersampaikan gitu loh. Dalam kasus ini gue tuh melakukan yang terbaik yang gue bisa buat nih cewek karena kesadaran gue sendiri, karena gue yang mau dan gue memutuskan. Tapi gue tetap memilih untuk melakukan yang terbaik demi ngeliat dia senyum gitu. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau nggak lihat Raffi Andika lagi nyanyi rekaman rebahan atau cukur jenggot di story, artinya sudah di kamar yang nyaman ini dan siap ngobrol sama teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini, gue udah lama banget gak ketemu sama orang yang satu ini, mas-mas keren yang satu ini. Dan sepertinya banyak update dan seru yang mau gue bahas. Hari ini kedatangan seorang teman yang ya tadi gue udah lama gak ketemu dan rilis single baru beberapa bulan yang lalu. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mark Natama. Silakan Mas. Si anjir. Tama, apa kabar? Sehat Vi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kumaha damang? Saya kalau misalnya Sundanya kan Pangestu kan sebenarnya Pak Des ya? Pangestu. Pangestu. Oh bukan damang. Nah, ini Ya, bukan kita bahas ya. Damang tuh pertanyaan, Bro. Enggak, maksud gue biasanya orang kayak kumaha damang. Nah, itu salah itu berarti. Bandung. Itu Bandung. Oh. Tapi kalau Sundanisnya Pangestu atau Sae. Oh, saya. Sebagai anak ITB dia soalnya nih, lulusan ITB. The more we know. Wehehe. Bro, di Bandung nih lu. Di Bandung. Ngapain dulu sih lu lagi di Bandung? Lagi sibuk apa? Lagi promo seperti biasa kan kalau kita ke Bandung. Membawa single baru juga. Nice. Terakhir gue kesini setahun lalu ya, kurang lebih. Setahun lalalu. Salah satu pembicaraan yang pernah gue alami yang paling insightful dan gue banyak belajar. Biasanya kan gue kasih informasi. Serius? Cuman pembicaraan kita yang terakhir itu kayak gue di situ banyak belajar juga. Jadi gue seneng balik ke sini ke Chamber Talks dengan figur-figur yang ya kalian tau lah harganya ya. Anjir, nggak gitu. Kita materialistis dong. Kita matre. Iya, tapi bener obrolan terakhir kita tuh gue jujur nonton berulang kali karena part yang lu ngomongin there's never too much art, ngerti ya? Itu setelah hari itu gue jadi merasa kayak oh ya gue capek sama kerjaan gue ingat kata Tama gitu bahwa there's never too much art. Tapi tanya gue lagi sekarang, apakah jawaban gue sama? Si anjir. Setahun kemudian banyak yang berubah, Bro. Banyak ya? Banyak yang berubah. Aduh. Gue melihat hidup sekarang dari perspektif yang sangat jauh lebih berbeda. Yang lebih realistis. Lebih tidak banyak menuntut. Lebih ya udahlah gitu. Oke. Kayak sera-sera, whatever will be. Kayak sera-sera. Gue sangat menantikan perjumpaan lagi dengan lu di Chamber Talks karena gue selalu amazed sama karya-karya yang lu rilis, termasuk Penikmat Senyummu. Penyu, Penikmat Senyummu. Ini adalah single kelima, betul? Betul. Single kelima. Nah ini kalau memang teman-teman belum ada yang dengar sampai sekarang, kayaknya kurang oke gitu deh. Jadi mending langsung ceritain aja sama Tam. Apa tuh? Penyu tentang apa sih sebenarnya? Penyu itu kan salah satu spesies langka yang memang harus kita jaga kan. Nah sama seperti pesan lagu ini. Banyak laki-laki di luar sana tuh yang sebetulnya menurut gue salah dimengerti. Dan terkadang kan kita sering banget dilukis sebagai pelaku yang salah, the bad guy gitu kan. Ini menarik. Terus orang mengeneralize berarti semua laki-laki itu, maaf kata, semua laki-laki itu anjing, semua laki-laki itu perilakunya brengsek, player dan lain-lain. Tapi banyak laki-laki di luar sana yang mungkin bisa mencintai orang tuh saat dia tahu gue nggak mungkin lagi dapetin dia, tapi gue tetap mau memberikan yang terbaik hanya untuk melihat dia senyum. Karena melihat dia senyum itu udah kebahagiaan yang penuh untuk gue gitu. Jadi pesan lagu ini tuh itu sebetulnya. Apakah itu yang terjadi dengan lu dan Mbak Ariana?
Kalau kita kan memang udah kuat ya hubungannya. Jadi ya ditunggu aja teman-teman. Sorry, Ike emang kemarin weddingnya intimate. Jadi nggak boleh ada press, nggak boleh ada kamera. Oh gitu. Oke. Nah, gila. Ini baru 5 menit lah. Tam, penyu ini lu nulis apa bareng siapa, Tam? Kali ini gue nggak nulis. Aha. Jadi gini, Vi, ceritanya gue tuh nggak mau rilis lagi. Gue mau stop kemarin. Jadi Berlabuh tuh tadinya gue kira bakal jadi single terakhir gue sebelum gue mencoba rezeki di area yang lain lah. Gue pengen put music on hold dulu for a while tadinya. Terus tiba-tiba gue diajak workshop dan memasuki workshop itu gue juga bilang ini ya gue workshop karena disuruh workshop aja ya. Gue memang bukan karena gue mau rilis atau karena gue mau nyari lagu. Ya udah kita workshop aja, let's see aja. Tiba-tiba dipertemukan sama Clara Riva. Oh, Clara, terus ada lagu ini yang sebenarnya bukan lagu ini yang kita workshopin. Jadi lagu ini tuh udah ada dia tulis untuk Surya Insomnia. Karena beliau mau kasih lagu untuk istrinya dalam rangka anniversary mereka. Tadinya judulnya Tujuan Hatiku. Jadinya ini tadi lagu cinta, liriknya juga lagu cinta, romance. Tapi ternyata lagunya nggak jadi kepake, terus gua entah kenapa suka banget sama melodinya, dan gua tuh jarang bisa suka sama lagu galau. Kan yang kemarin kita sempat obrolin bahwa memang core gua tuh bukan di ballad. Ya, R&B. Tapi saat gua bertemu sama lagu ballad, terus gua sesuka itu, gua mengambil itu sebagai pertanda, nggak bisa, ini lagu harus jadi punya gua. Akhirnya dari label ngomong ke Clara, boleh nggak lagu ini buat Mark, tapi kita rombak secara lirik, kamu tulis lirik ulang supaya lebih relate ke gua. Akhirnya gua banyak cerita sama Clara, beberapa pengalaman yang pernah gua alamin, dan akhirnya dia tulis lah si Penikmat Senyummu ini. Diprodusernya oleh Sik. Oh, lu sama Sik? Sama Sik. Gua boleh speechless dikit nggak bahwa pernyataan lu barusan lu mau berhenti di musik? Gua butuh berapa detik untuk mencerna. Lu serius, Kenapa? Bro? Gue serius dalam arti kemarin kayaknya di obrolan kita terakhir gue sempat bilang gue tuh salah satu ketakutan gue terbesar adalah gue tidak menemukan lagi the reason why I started music adalah karena gue cinta musik. Nah, ketakutan gue terbesar adalah gue sampai di satu titik dimana gue udah nggak cinta lagi sama musik. Fall out of love. Nah, itu yang gue mau cegah, sehingga gue memutuskan untuk berhenti gitu. Karena gue tahu kalau gue lanjut gue akan benci sama musik. Pada saat itu yang gue memutuskan, ya udahlah, udah stop dulu, kita postpone dulu aja lah gitu. Itu tahun ini, Bro? Sebenarnya pikiran ini tuh udah mulai dari tahun lalu. Cuman akhirnya gue final dan bulat tahun inilah. Gitu. Tapi ya udah, akhirnya muncul cerita muncul Penikmat Senyummu. Gue masih mencerna dulu, anjir, Mark Natama, men. Gue nggak bisa ngebayangin lu nggak nyanyi, jujur. Gue juga tidak bisa membayangkan sampai sekarang pun gue tetap membayangkan the only constant thing yang akan gue lakukan sampai gue mati mungkin tetap nyanyi. Cuman apakah itu akan menjadi pekerjaan utama gue? Sekarang itu yang jadi pertanyaan, dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue cari dulu yang lain. Pantes lo tadi bilang lu seeing the world in a very realistically way gitu sekarang ya. Dimana tahun lalu Mark ini masih bener-bener menggebu-gebu sama musik gitu ya. Tapi bener-bener lu bilang setahun kemudian banyak yang berubah, gue ngerasa sih. Ya kan. Lebih collected gitu ya. Bukan calm ya. Dia tuh bukan orang yang dar-der-dor, cuman lu collected aja. Enggak, karena hari ini kopi gue cuma segini. Si anjing. Kemarin kita 1 tumbler. Dia kemarin bawa tumbler, isi itu kopi. Gue kira air putih. Energi dan malam itu ya. Kita syuting malam itu. Oke. Gitu, Vi. Wow. Karena ini lu tadi bilang lu workshop hanya untuk workshop. Lu gimana membawa diri lu untuk recording gitu kan, dengan perasaan yang apakah gua siap-siap jatuh cinta nggak jatuh cinta lagi sama musik apa gimana? Gua justru karena gue udah punya pikiran bahwa gue udah punya plan untuk gue mau stop dulu musik, jadi gue masuk ke ruang workshop itu dengan dinding yang begitu tinggi. Kayak gue ibaratnya gue ngeset, ya udah gue nggak akan mau rilis single kecuali gue memang suka banget sama nih lagu gitu. Jadi kayak gue pun mengakui mungkin di awal
karena gue juga baru kenal sama teman-teman Sik, Marco Kitut, sama Jess. Terus gue juga baru kenal sama Clara. Jadi di awal tuh gue harus mencari celah nih, gue bisa masuk ke lu dari mana. Karena gue tuh kalau mau kerja sama orang kan gue harus tahu hati lu tuh bagaimana. Jadi kita ngobrol lebih enak kalau gue mau ada permintaan atau misalnya gue ada masukan dan lain-lain. Cuman pada akhirnya gue bersyukur banget karena mereka adalah segelintir orang yang meyakinkan gue bahwa nggak apa-apa, lu coba aja ballad. Karena itu salah satu insecurity gue kan. Sebenarnya kenapa gue nggak pernah punya lagu ballad adalah selain memang gue tidak pernah suka, yang kedua memang gue tuh nggak pernah pede sama suara gue kalau nyanyiin lagu ballad. Karena menurut gue kayaknya gue lebih bagus kedengeran nyanyi lagu yang medium atau at least upbeat lah, atau enggak kalau mau yang slow tapi progresinya tetap ada soulnya atau R&B-nya gitu. Terus akhirnya insecurity itu yang justru jadi lawan gue tuh di awal. Gue harus melepaskan itu dan gue bener-bener minta mereka, lu bener bisa nggak kalian bener-bener yakinin gue bahwa gue bisa bawain lagu ini karena lagunya enak. Gue admit that's the reason kenapa kita mau lagu itu kan, lagunya memang udah enak. Cuman gue takutnya pas masuk suara gue jadi nggak kawin gitu. Nah, kita ngomongin after it's mastered gitu ya. Gimana perasaan lu? Sampai H-1 gue rilis, gue masih nanya sama A&R gue yang sekarang sudah tidak di label lagi. Iya. Gue nanya, Mas, ini tuh beneran nggak sih gitu? Karena I don't mind kalau kita harus retake ulang. Karena gue jadi kayak bagian sini gue jadi overthinking gitu. Kayak bagian sini harusnya gue nggak ngegas deh. Kayak bagian sini. Terus gue juga nanya Barsena, karena Barsena akhirnya ngedirect vokal gue waktu rekaman. Terus gue udah bilang sama dia, Kak, gue ini butuh bantuan banget untuk gimana caranya suara gue ini terdengar sweet, calming, cocok sama lagunya. Dan gue menaruhkan semua harapan gue di dia lah, istilahnya. Sampai H-1 tuh gue masih nanya semua orang. Gue akhirnya ngirim teman gue, menurut lu suara gue masuk gak sih ke lagu ini? Padahal besok tengah malam ini tuh udah mau rilis. Jadi insecurity gue tuh sebesar itu. Dan sampai gue manggung bawa lagu itu, gue belum pernah nyaman sampai ke 4 kali atau ke 5 kali lah. Baru lu merasakan nyamannya di sini gitu. Iya. And I think it's another point adalah yang orang perlu pahami juga, seoke-okenya musisi namanya lagu baru. Kan beda nih kalau kita di recording booth kan itu hasil dari rekaman yang kita take berkali-kali. Sementara kalau kita perform live ada banyak faktor eksternal dan kita hanya bisa nyanyiin sekali. Jadi kalau misalnya beberapa performance pertama tuh kita perlu penyesuaian dulu, PDKT lagi sama lagunya, even though kita udah kenal banget sama lagunya, menurut gue itu hal yang lumrah. Jadi di 4 performance pertama gue live bawain lagu itu, memang gue harus admit, gue nggak bagus. Tapi di setiap performance tuh gue tahu, ternyata di bagian sini tuh gue harus lebih kayak gini. Nanti di performance kedua, ternyata di bagian sini gue juga harus gini deng, gitu. Terus akhirnya sampai sekarang akhirnya gue udah tau lah cara menyiasati lagu ini gitu. Pada akhirnya. Jadi bisa karena biasa. Iya. Oke. Nah, itu tadi satu poin menarik di mana gue tidak pernah menyangka lu bisa sebegitu menghadapi sebuah tembok yang sangat tinggi dalam musik gitu. Dan you've outdone yourself banget, bro. Aduh, thank you. Lu lewatin lagu. Karena gue jujur, gue tuh suka banget melodi yang panjang. Nah, refnya. Nah, itu justru yang gue antisipasi dari awal. Jadi awalnya gue nyanyinya tuh dengan style gue sebelumnya adalah gue untukmu. Cinta di hatiku, paham kan? Gue pengen membawanya ke sana, tapi ternyata enggak, vibranya harus dikurangin. Kamu harus sustain nadanya. Vibranya di ujung aja, dan itu tuh hal yang susah buat gue. Kerasa banget, coy. Itu hal yang susah buat gue. Iya. Vlog, jadi gue tuh nge-vlog di hari H gue rekaman. Sampai sekarang belum gue tayangin, karena tadinya gue ngira kayak gue pengen tayangin dalam rangka sesuatu yang besar. Vlog lu tayangnya jauh-jauh terus. Memang. Enggak, di satu sisi karena gue ngedit sendiri. Iya. Tapi untuk this particular vlog, gue tuh pengennya gue rilis ini kalau nanti udah sesuatu terjadi sesuatu yang besar sama lagu ini gitu. Jadi gue memang simpan. Cuman di salah satu tayangan vlog itu ada cuplikan yang gue bener-bener sampai ngomong sama Barsena, Kak, lu aja deh yang masuk. Karena dia nyontohin gue kan dari depan. Gini aja, suara dia kan bagus banget ya. Semua Barsena. Menurut gue ya, semua penyanyi akan mengidolakan suaranya Barsena. Menurut gue. Gak ada yang bisa bilang suara dia jelek. Jadi gue sampai depresi, gue bilang, Kak, lu aja yang masuk.
Lo aja yang masuk, gue di luar, lo rekam, nggak apa-apa. Gue udah sampai segitunya karena kenapa sih gue nggak bisa nail this part? Kenapa gue nggak bisa dapet ya nada dan rasanya di part ini? Selain ref, salah satu yang paling susah adalah Pre-chorus. gue memang bilang gue tuh banyak dikritik sama orang nggak terlalu pengen denger lagu gue tuh mayoritas dengan register head voice dan falset gue. Oke. Jadi di sini gue pengen banyakin chest voice-nya. Iya. Cuman kan chest voice gue memang nggak setinggi Judika. Ya. Nah, jadi kemarin tuh pas di part bridge juga yang kau hanya butuh candaku, itu susah banget untuk gue bisa menghit nada itu tanpa gue terdengar ngotot dan menurut gue mungkin buat orang kayak ya udah itu kan lu tinggal latihan, tapi kalau menurut gue sebagai penyanyinya itu salah satu proses pembelajaran gue dan pendewasaan gue juga sebagai penyanyi, bahwa gue mengerti bahwa kekurangan gue di sini dan gue harus begini supaya gue mencapai titik ini gitu sih. Jadi proses rekaman itu lebih banyak kasih gue pelajaran sih. Nice. Dibandingkan gue mikir hasilnya bagaimana ya. Iya. Gue banyak discover, ternyata gue tuh kayak gini orangnya gitu. Dan lu tidak pernah malu untuk mengakui lu selalu learning dari semua yang lu lakukan, bahkan itu jelek sekalipun gitu ya? Shit, tadi malam aja gue banyak fales. Tapi kayak, nih ya, yang pengen gue state adalah, gue tuh sangat menghargai orang yang nyanyi live. Oke. Ini kita terlepas dari dia bagus apa enggak. Oke. Karena at the first place, kalau misalnya orang nyanyi live dari awal sampai akhir, dia udah ngasih effort penuh dong. Betul. Terlepas dari hasil ya. Yes. Dan penyanyi luar negeri itu, kalau kita nonton konsernya, nggak ada yang, bahkan Ariana Grande itu juga bisa pitchy. Yeah. Dan justru kalau lu pengen denger yang exactly seperti audio, mendingan kita denger di Spotify kan. Betul. Jadi gue selalu berusaha kasih sesuatu yang baru di live performance gue. Ya pasti kita bete lah kalau kita fales. Tapi abis itu kayak, ya udah, that's the human side of me. Yes. Jadi orang tahu bahwa gue memang nyanyi beneran gitu. Gue nggak pakai backing track, gue nggak pakai gue nggak lip sync dan lain-lain. Gitu. Gila. Tadi malam gua akhirnya nonton lu live kedua. Maksudnya gua pernah nonton lu live sekali. Gua nonton lu live yang kedua kali dan memang jiwa lu tuh soulful ya. Lu berbagi energi sama orang gitu. Bukan yang lu, kan ada beberapa tipikal penyanyi, bukannya salah juga, yang dia nyanyi, dia membagikan energinya. Ya. Tapi lu tuh berbagi energi. Ya. Apalagi pas lu naik bertiga nih sama Samuel sama Nuka. Ya. Lu berbagi energi sama yang di panggung dan lu berbagi energi sama mereka. Kelihatan kerasa banget dan lu memerhatikan detail sekecil itu, ya kan? Iya. Dan that's great. Lucu tahu kalau misalnya kita ngeliat dari atas panggung kayak orang, gue kayak terkadang, tapi itu jadi kekurangan gue juga, Vi. Kenapa? Terkadang gue nggak tahu ya apakah gue ini apa sih namanya? Perfeksionis. Bukan yang kayak attention deficit syndrome. ADHD. ADHD. Gue kayaknya ada little percentage of ADHD, gue nggak tahu ya, gue nggak mau self diagnose. Tapi gue tuh suka ke distract sama hal kecil yang sebenarnya orang lain mungkin lu nggak perlu notice itu. Nggak ngeh gitu. Iya, misalnya kayak gue lagi nyanyi, terus di penonton, terus dia ngelap keringet misalnya, tapi cara ngelap keringetnya itu menurut gue lucu, gue bisa ketawa. Oke. Padahal kan gue harusnya nyanyi ya. Iya. Terus kayak kemarin tuh ada sesuatu hal yang bikin gue ketawa. Si Zaidan ngefotoin gue kan, Zaidan di kiri bawah. Di tangga itu kan? Iya. Terus kan kita lagi ngobrol-ngobrol, terus obrolan kita mungkin ada yang bikin dia ketawa, terus dia nyeletuk kayak, lah. Nah, terus kedengeran nama gue, padahal gue pakai ear. Kedengeran nama gue ketawa. Jadi dari atas panggung tuh banyak, jadi gue senang banget setiap gue bisa dapat kesempatan manggung di depan banyak orang tuh kayak banyak kejadian lucu yang dulu gue nggak dapet. Back again kan history gue dari pandemi. Oke. Jadi dulu gue lahir dari panggung yang depan gue cuman kamera, bener-bener interaksinya terbatas. Gitu lah. Jadi sekarang gue senang banget lah. Kalau orang bilang, gue suka menyerang orang yang bilang, lu panggung lu masih segitu aja, terlalu niat misalnya dari baju yang gue pakai, dari konsep yang gue tawarkan. Tapi gue sangat bersyukur for those little stages karena ya ini yang gue mau dari dulu. Gitu. Nice man. Nice. Ih gila, nice banget. Ini menandakan bahwa waktunya lu untuk fall out of love ke musik itu masih jauh. Karena lu masih attention to your art gitu man. Ya mudah-mudahan ya. Tapi gue takut, Vi, makanya gue mau stop dulu. Maksudnya gue takut gue sampai di tahap itu. Gue takut di satu sisi, di satu titik gue gue benci lagi. Udahlah, nggak usah gitu. Jadi lebih baik gue stop dulu. Oke. Fair enough. Fair enough. Fair enough.
Jadi daripada nih. Daripada lebih baik. Iya, lebih baik. Iya. Oke. Kita ngomongin visualnya nih, si Penyu nih. Ya. Penyu ini punya MV. Ini lu ikut ke proses kreatifnya apa gimana? Jadi kita kerjasama sama yang ngerjain berlabu juga, Nocturnal Projects, Oke. sama Cija sama Kobobi. Oke. Itu tadi yang gue bilang, gue tuh punya tendensi untuk jadi temenan sama orang yang pernah kerja sama gue. Akhirnya yang pas ini kebetulan, karena ini unplanned kan, single ini unplanned. Dan gue udah nge-plan liburan sama keluarga gue dari jauh-jauh hari karena abang dan kakak gue kan sekarang udah ngantor. Oke. Jadi kalau kita mau liburan tuh harus ngecek cuti tahun depan, terus beli tiket dari jauh-jauh hari. Oke. Jadi syuting ini kebetulan itu H+1 dari gue baru kembali ke Jakarta. Oh. Jadi gue memang bilang, Ci, kok gue percayain ini sama kalian, gue nggak bisa se-involve sebelumnya karena keluarga gue ini repot, Vi. Kalau liburan tuh gue jadi travel agent, gue jadi susun itinerary, gue pun cari makan, terus semua kan 5 keluarga gue ini beda-beda kesukaannya. Nyokap gue nggak bisa makan daging, pengennya yang sehat-sehat kayak sup, sayur, ibu-ibu lah. Abang gue sama bokap gue pengennya daging, kakak gue pengennya makanan yang seru-seru kayak maca lah apa yang zaman sekarang. Yeah. Jadi gue harus menyatukan ini semua. Jadi gue repot tuh gue stres banget itu dalam periode mempersiapkan liburan ini. Jadi gue bilang, gue serahin sama kalian, pokoknya ceritanya kayak gini, background story Penikmat Senyummu itu kayak gini. Terus mereka kasih, kalau nggak salah 3 opsi storyline, terus gue pilih yang ini, gitu. Dan gue bersyukur teman-teman gue bisa involve. Gue nunjuk ke sini seakan-akan aku di-play ya di sini. Gue bersyukur teman-teman gue bisa involve di music video ini. Ada Frisley sama Mungga. Nice. Nanti kita akan ngomongin sih mengenai liburan. Ada yang ingin gue tanya waktu ke US waktu itu. Iya. Itu unik sih, karena yang mau gue tanyain. Itu gue stres banget, tapi ntar Iya kan? Nanti kita bahas. Oke, Tam, terakhir deh dari Penikmat Senyummu ini, sebuah karya yang akhirnya menarik lu kembali dari kegelapan gitu tadi ya. Dari the zone of apakah gua akan tidak jatuh cinta lagi musik apa segala macam, muncullah Penikmat Senyummu ini yang lu juga suka banget. Ya. Tapi ketika ini mau rilis nih, kan lu tadi punya kekhawatiran apa segala macam, tapi lu punya nggak harapan tersendiri buat teman-teman markas nih misalnya yang dengerin itu bisa dapat apa sih dari Penikmat Senyummu gitu? Sebenarnya ini harapan yang sama untuk semua lagu gue adalah gue tuh selalu pengen walaupun lagu gue tuh bukan genre yang folk yang humanis, paham kan yang maksud gue? Mungkin gue lebih ke packagingnya tuh lebih vibrant. Daripada yang lagu-lagu kayak gitu. Tapi gue selalu pengen lagu gue ini bisa memanusiakan manusia. Misalnya di Terluka Menginginkanmu, gue pengen memanusiakan bahwa terkadang orang yang terlibat di dalam, gue bukan membenarkan selingkuh, tapi terkadang orang tuh tidak bisa memilih kalau masalah hati. Terus misalnya salah baca pertanda, orang tuh nggak bisa tahu bahwa orang yang dia kejar ini ternyata hanya pengen mainin dia. Jadi gue pengen orang tuh bisa ngerasa, oh bukan gue doang nih yang ngerasa kayak gini, dan lagu gue bisa menemani gitu. Dan satu message yang pengen gue highlight dari Penikmat Senyummu, gue bukan mau si subjek di lagu ini tuh dikasihani, karena gue dalam kasus ini gue tuh melakukan yang terbaik yang gue bisa buat nih cewek karena kesadaran gue sendiri, karena gue yang mau dan gue memutuskan. Gue udah sadar bahwa dengan gue melakukan ini dia nggak mungkin juga mau sama gue, tapi gue tetap memilih untuk melakukan yang terbaik demi ngeliat dia senyum gitu. Jadi bukan untuk dikasihani, bukan dia sebagai korban, tapi ya mau menunjukkan bahwa lu bisa cinta sama orang segitunya sampai lu tidak ask for anything in return gitu. Itu sebenarnya message-nya. Untuk sebuah lagu yang hampir jadi swan song lu. Iya. Hampir. Ya, bisa kan? jadi loh. Iya kan? Tar lu, hampir. Itu pesan yang lebih dalam dari karya lu sebelumnya. Iya, itu pesan yang lebih dalam, dan ya kita tunggulah yang seru-seru lagi dari Makna Tama selanjutnya. Kan pasti lu akan update kan ke nantinya apakah ada karya baru ataukah ada kegiatan baru. Tapi gua dan yang lain sih menunggu banget kalau tiba-tiba Makna Tama punya maybe an album. Gua pengen tetap album itu ada top of mind, ada di top of mind. Cuman kalau sekarang, kalau gue boleh jujur, gue tuh lagi fokus banget sama Senandika ini. Nah, gue tuh semangat banget karena gue udah ngomong, tapi menurut gue
orang-orang di luar sana tuh nggak tahu sebetapa cintanya gue sama Senandika karena gue tuh suka segala sesuatu yang kita kerjain bareng-bareng. Oke. Berasa gotong royongnya. Oke. Pun kita harus susah di awal, ibaratnya gini Vi, gue, Nuka dan Sam itu udah established nih. Ya. Mark Natama, Nuka, Samuel Cipta. Oke. Udah ada karyanya, udah ongoing 3-4 years. Yap. Tapi saat kita memutuskan untuk jadi Senandika, gak bisa dipungkiri kita tuh mulai dari nol. Oke. Ya kan? Sesimpel kita belum punya lagu, orang tuh kalau kan kita bukan disebut sebagai Mark Natama, Nuka dan Sam, udah Senandika brandingannya orang belum banyak yang tahu, jadi kita harus mulai lagi build brand dari awal. Oke. Terlepas dari semua kesulitan itu, gue seneng karena gue dari dulu suka nyanyi bertiga karena dulu gue vokal grup, gue choir dan gue tuh suka, gue tuh suka kayak kalau di luar negeri tuh kalau misalnya orang nyanyi gospel. Misalnya berdua, konsepnya tuh bukan saling membagi panggung, tapi justru timpal-timpalan, dan semakin lu nimpalin itu tuh semakin bagus kalau gospel ya. Okay. Nah itu yang gue suka, dan gue akhirnya dapet itu di Senandika. Dan sekarang fokus gue memang lagi ke sana, jadi gue sedang tidak ada ambisi untuk solo karir gue. Tapi untuk teman-teman gue yang sama Nuka, mereka masih mau mengejar solo karir mereka dan gue sangat fully support. Cuman kalau untuk gue sendiri, fokus gue fully di Senandika untuk sekarang gitu. Untuk jadi musik. Jadi gue lagi berusaha supaya label gue, semoga ada yang nonton, ya, mengizinkan gue untuk keluarin single sama Senandika karena kan kita beda label. Iya kalian beda label dan juga. itu kan business wise pasti tricky. Ya. Gitu. Jadi pasti harus ada understanding dulu di awal, ada agreement gimana gitu. Jadi itu yang kita lagi di proses itu. Mudah-mudahan Universal dan Hits Records bisa menemukan jalan tengah. Bisa menemukan jalan tengah ya. Senandika punya single pertama atau EP pertama, mudah-mudahan, nggak tahu. Boleh single dulu ya. Single dulu ya. Oke. Tam, teman-teman bisa dengar Penikmat Senyummu di mana aja yang belum dengar? Teman-teman bisa dengar Penikmat Senyummu di semua digital streaming platform, tapi gue lebih mengharapkan kalian nonton live performance gue di YouTube yang bentar lagi akan gue tayangin. Jadi cek aja secara berkala di Mark Natama. Jadi kemarin gue bikin showcase sama Senandika. Salah satu line up-nya di setlist-nya adalah Penikmat Senyummu gue nyanyi solo. Dan itu yang tadi gue bilang akhirnya gue merasa nyaman. Di situlah pertama kali gue ngerasa gue nyaman membawakan Penikmat Senyummu secara live. Oh, di Senandika malah? Di showcase itu. Jadi itu bakal gue upload somewhere in the near future. Jadi teman-teman bisa sebelum itu ya dengerin dulu aja di DSP. Di DSP, dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1 Mark Natama with Penikmat Senyummu. Oke. Amin. Tam, this is something different. Yang terakhir kali kita ngobrol kita cuma minum kopi. Ya. Sekarang kita minum apa? Kita minum air putih. Kita minum air putih dan kita punya snack di sini karena masa bertamu ke kamar tidak disuguhkan Raffi snack. Andika, kamu tidak perlu banyak omong tentang snack ini, sudah saya cicipi kemarin. Oh iya? Ini udah viral ya kayaknya ya? Dan gue udah suka banget. Gue sampai besok gue harus dapet. Lenis. Ini gue nggak PR sumpah. Gue mau suka. Iya. Ini. Terus kemarin gue jatuhin lagi di kamar di karpetnya. Si bodoh. Terus bumbu-bumbunya udah di karpet gitu. Silakan Tam. Enjoy. Banget, cowok. Sebanyak mungkin. Ini kita punya cookies juga, tapi gue tahu lo akan fokusnya ke sana. Kalau mau ada cookies juga. This is something different. Yang teman-teman yang kesini juga, hah? Sekarang bisa nyemil di Chamber Talks, bro. This is our room. Gitu. Semua boleh nyemil di sini. Silakan teman-teman. Nah, nyemil. Ini kayak misalnya kan. Vi, ambil loh, Vi. Iya. Ini nyokap gue mungkin. Si anjir. Ini oma lo ya? Ini basically gue kangen sama Oma. Jadi Oma tuh jadi brandnya. Oh. Dan ini snack yang dikembangkan karena dulu Oma tuh sering bikin cemilan. Tapi ini fun fact, ini bukan resepnya Oma. Oh. Tapi ini apa disebutnya? Snack ala Oma. Jadi karena gue nggak akan bikin snack lagi sejauh ini. Gue nggak punya kepikiran bikin apa-apa lagi. Jadi di Lenis ya udah snack aja. Enggak, maksud gue pada dasarnya ini apa? Nah, tebak. Gue kayak mau bilang cheese stick tapi bukan, tapi kayak roti garlic bread gitu bukan. Hampir close. Bruschetta gitu bukan ya? Apa sih? No, this is not garlic bread. Kan bruschetta itu ada garlic bread kan? This is pizza crust. Oh. Tapi adonan yang sama, bro. Terus di bake dan di roast. Jadi jangan dikasih tahu Vinter nyontoh orang-orang. Ke gue aja ngasih taunya. Nah, tenang aja. Ini kalian bisa dapatkan di Lenis dong kalau kalian mau ke Lenis. Enak tahu. Ini snack ini viral ternyata ya.
Jadi teman-teman ya, Gue yang sangat menjaga kalori, kalau gue rela makan ngemil ini berarti ini beneran enak. bro, ini nggak pakai minyak, Ini panggang. panggang. Ini nggak pakai minyak. Makanya gue suka nyemilin di kamar. Si anjir, dipegang dua-duanya. Tam, gue mau nanya dulu mengenai suatu passion project lo yang sekarang lo udah sebut tadi, Senandika. Gue penasaran mampus. Dan gue semangat banget menjelaskannya. Gue Lu bisa tanya apa mampus. aja. Asli, gini. Gue lihat story Nuka. Ya. Gue lihat story lu. Ya. Kalian nyanyi bareng bertiga, kalian bikin reels, kalian bikin konten apa segala macem. Dan gue pikir that's a project yang mereka lagi collab bertiga apa segala macem. Tiba-tiba ada namanya nih, para Senandika. Maksudnya tuh gimana kalian bisa kumpul jadi satu, menjadi sebuah grup, dan kenapa namanya Senandika gitu? Jadi menurut gue lahirnya Senandika ini adalah epitome dari jasa fans dalam karir seorang artis. Oke. Konteks waktu itu gue lagi rilis partinya Penikmat Senyummu di Station Head. Gue bikin listening party virtual. Kita lagi promo di Semarang. Sam sama Nuka jam 12 tuh datang ke kamar gue, mau nyelamatin gue, mau nyelamatin congrats gitu. Pas gue lagi listening party, akhirnya kita jadi ngobrol bertiga. Markas dengerin, dan akhirnya dari fansnya Nuka, fansnya Sam juga nimbrung di channel itu. Tiba-tiba ada satu orang yang komen, bikinlah kalian apa kayak showcase bareng gitu. Terus bertiga. Terus di situ tuh kita cuman masih ide liar, showcase kali ya, apa di GBK kali ya gitu, yang seliar itu yang buat bercanda. Tiba-tiba pas kita sampai di Jakarta, kita mau menyeriuskan konsep showcase ini dulu ya. Kita belum jadi grup tuh. Kita datang ke kantor. Dan gue senengnya orang kantor tuh sangat welcome, kayak yaudah ayo kita bantu kalian susun satu-satu secara konsep, kalian maunya bagaimana dan lain-lain. Dan waktu itu kita juga dapat support dari salah satu media partner di Jakarta yang lumayan sangat membantu kita lah. Oke. Tapi akhirnya setelah pas kita udah jalan latihan, kita ngerasa kok sayang ya kalau misalnya ini tuh cuma stop di showcase, karena ternyata reaksi orang tuh sangat lebih besar dari yang kita bayangkan. Oke, paham. Udahlah jadiin grup, ayolah keluarin single dan lain-lain. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah entity baru secara musik yang namanya Senandika ini. Oke. Dibikinnya Instagram adalah karena kita pengen, ya itu tadi gue bilang, kita harus bikin brandingan dari awal kan. Iya. Gua, Nuka, dan Sam bukan tiga cowok yang sering ngonten, nge-cover lagu terus kita jarang. Tapi untuk Senandika ini gue senang banget, kita tiga-tiga sama-sama merendahkan ego kita. Ya udah, kita mulai dari nol, kita belum punya lagu ya, kita harus nyanyiin lagu orang. Nice. Akhirnya kita bikin konten, ada Senandika Senandung, ada Senandika Carpool, semuanya dikontenin hanya untuk menimbulkan awareness baru pada masyarakat bahwa ini ada Senandika loh gitu. Oke. Dan gue seneng banget lah. Gue seneng banget kalau misalnya segala sesuatu yang berkaitan sama Senandika, karena itu tadi gue bilang gue seneng kayak gue punya adik-adik, tapi di satu sisi gue terkadang gue seperti adiknya. Jadi gue seneng ada orang rame gitu di sekeliling gue. Oke. Gitu. Terus pemilihan kata Senandika dari mana, bro? Dari Sam. Jadi Sam tuh dulu dia tuh punya perbendaharaan kata-kata yang bagus menurut dia. Misalnya dia stumbled upon this beautiful word, dia tabung dulu. Suatu saat gue pengen punya sesuatu yang namanya Senandika. Bisa jadi anak, bisa jadi perusahaan atau brand apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, mau nggak nama grup kita Senandika aja? Artinya adalah curahan hati yang sebenarnya tidak terdengar. Yang harusnya tidak terdengar tapi akhirnya tersampaikan gitu loh. Nah, itu menurut kita inline dengan konsep kita bahwa dari setiap lagu-lagunya gua, Nuka, Sam, itu ada cerita yang pengen kita sampein. Oke. Sebenarnya kita kuatnya di storytellingnya itu. Jadi ya udahlah, Senandika aja gitu. Oke. Tapi di luar all that business wise yang lo sampaikan tadi, kalian pernah nggak workshop bareng bertiga bikin single? Jadi kalau misalnya promo gini kan, kita misalnya kalau lagi sama-sama ada jam kosong, kita ngumpul, biasanya gue yang ke kamar Nuka sama Sam. Oke. Terus kita gitaran, kita pasti iseng-iseng bikin lagu. Dan waktu itu Nuka juga pernah, guys gue ada ref nih, dia kirim voice note ke grup. Terus gue pernah lempar lagu yang gue tulis, Sam juga pernah lempar. Jadi sebenarnya kita tuh udah punya semangat dan udah punya pikiran ke sana. Cuman back again karena kita bekerja sama banyak orang, kita harus menuruti birokrasi itu kan. Ya. Gitu.
Wow, beneran kalau gue bilang passion project bener ya berarti ya? Bener. Bener passion project Ini salah satu hal yang dalam hidup gue yang bener-bener gue lakukan pure dengan hati. As in, Oke. mau sampai jam berapapun, mau sesusah apapun waktu kita showcase, Vi, kita latihan tuh hampir 6 kali. Kita bener-bener seniat itu loh. Padahal 6 showcase kan maksud gue skalanya tuh bukan konser, bukan intimate konser, showcase aja. Oke. Cuman kita pengen yang gue suka tuh visi kita sama. Kita pengen memberikan warna baru di lagu-lagu kita. Even though gue nyanyiin Berlabuh, even though Nuka nyanyiin Hilang, even though Sam nyanyiin Ku Tunggu Kau di Jalan Pulang, tapi kita kasih aransemen baru supaya orang yang datang ke sana tuh nggak melihat hal yang mereka sebenarnya bisa lihat di YouTube lewat music video atau dengerin di Spotify, tapi mereka melihat sebuah konsep yang kita tawarkan, konsep kreatif. Kita pakai visual, kita pakai monolog, kita rekam sendiri monolognya, terus semuanya tuh kita jahit. Lagu-lagu kita kan beda-beda. Tapi kita susun setlistnya supaya ini jadi satu benang merah yang sama ceritanya. Nice. Orang yang kehilangan, orang yang memulai perjalanan baru, dan akhirnya dia menemukan cinta sejati. Jadi menurut gue kayak, gue pengen nih showcase ini tuh nggak hanya sekali kemarin. Jadi salah satu cita-cita kita juga adalah showcase ini bisa kita bikin di kota-kota lain. Kemarin kan kita baru bikin di Jakarta. Cuman kan nggak bisa bohong, kita pasti butuh money, right? Iya. Kita butuh money. Iya, betul. Gitu, jadi gue sangat berdoa teman-teman di luar sana yang belum tahu Senandika bisa support. Yeah. Gue lebih semangat untuk meminta kalian support Senandika. Oke. Karena ini hati gue tuh lagi di sini banget. Oke. Gitu. Jadi semoga kita bisa bikin lebih banyak lagi hal buat kalian di luar sana. Tama adalah salah satu teman gue yang kalau ngomong tentang dia suka itu kerasa dan itu nggak dibuat-buat. You can make that. Sama seperti ini kan. Ya bisa masuk gitu. You can make that shit up gitu. Lu nggak bisa membuat-buat kecintaan lu terhadap sesuatu dan dibalik kacamata oren lu itu lebih nyala dibanding lu ngebahas penikmat senyummu. Iya. Itu lebih nyala. Tapi don't get me wrong ya, karena gue Iya. dulu diserang, Vi. Hah? Jadi ada sebagian markas yang akhirnya karena gue lebih sering promoin Senandika daripada lagu gue, mereka tuh kayak jadi kayak paham gak sih? Gue mengerti juga perasaan mereka. Cuman pada akhirnya gue menjelaskannya kayak gini. Senandika walaupun gue bertiga, tapi ini milik gue juga kok, milik kita bersama. Jadi kalian support Senandika, kalian support gue. Oke. Gitu, dan meleburlah semua kalian menjadi satu. Iya. Bukannya lu meninggalkan penikmat senyummu. Markas tetap ikut kemana-mana gitu. Kemanapun Mark pergi, ayo kita bareng-bareng segala macem. Itu yang mungkin sempat jadi perbincangan juga lah ya teman-teman. Ya. Tapi enggak kok, mereka sekarang semuanya udah paham lah ya. Maksud gue kayak yang tadinya dukung Nuka doang, yang dukung Sam, dukung Itu gue dia. doang tuh Itu sekarang jadi ya udah ayo kita dukung abang-abang tiga. Kita tuh disebutnya Mas, Abang, dan Koko. Mas tuh lu. Mas Nuka. Mas Nuka, Abang abang lu. gua, Koko tuh Sam. Bisa gitu. Aduh, Abang, Mas, dan Koko gitu. Iya. Mereka sekarang kayaknya udah bergerilya, ayo kita dukung Abang, Mas, dan Koko ini bersama-sama Ini gitu. Indonesia loh ini. Ini kalian Iya bener kan? loh. Ini Diversity. Diversity. Oh, anjir. Senandika. Nanti kalau Sam sama Nuka kesini, gue juga mau nanya seberapa cinta mereka sama Senandika ya. Gue boleh nanya itu ya? Boleh. Oke, gua Tanya, akan nanya. gue juga pengen tahu. Gue mau nanya ke mereka nanti kalau Gue boleh share hal lucu nggak? Boleh banget. Apa? Yang kayak kalau gua orangnya tidak gue tuh susah banget nangis. Oke. Tapi kalau tadinya gue orang yang gampang nangis, pasti tadi malam tuh gue akan nangis. Jadi kan kita habis manggung bertiga. Oke. Kita langsung dimasukin ke mobil. Kita bertiga tuh sama-sama puas dengan penampilan kita. Iya. Karena kita tuh juga, gue tuh senangnya Senandika tuh kita selalu nge-review. Oke. Tadi tuh kita kurangnya ternyata di sini. Tapi yang penampilan tadi malam yang di Bajawa Bandung itu, kita tuh senang karena kita kan bawain konsep medley diva, tapi Iya. dibawain sama cowok. Karena lagu itu juga ada di remake sama cowok kan. Iya. Sama si Morangkir, Unmesh. Terus itu tuh baru tercetus di hari H kita latihan untuk showcase ini, untuk acara kemarin. Jadi bukan sesuatu yang udah kita cook up lama. Tapi kita puas banget. Terus akhirnya di mobil tuh kita bener-bener wajahnya tuh nggak ada yang kelihatan capek. Terus bener-bener, tadi gitu tuh bagus banget ya. Iya gitu bagus banget. Iya. Terus di situ gue kayak, ini nih yang gue pengen dari dulu. Kayak kebersamaan ini gitu. Jadi gue seneng banget. Semoga kalian juga terhibur ya tadi malam. Gue seneng lihat dia begini tau nggak? Ini seneng banget lihat dia begini. Ini sisi Tama yang tidak ada tahun lalu. Iya. Sisi Tama yang Karena belum ada Senandika. Iya, sisi Tama tuh masih ini sorry ya gue kalau boleh berpendapat. Lu tahun lalu ketika kita ketemu itu meskipun lu full of energy, tapi lu masih
what am I doing gitu. Iya. Tapi di sini lu kayak nemu sebuah purpose hidup yang bukannya meninggalkan purpose lain, tapi ini kayaknya this can be fun dan gue senang jalaninnya gitu. Dan gue udah siap kalau misalnya gini, suatu waktu misalnya Tuhan mau bilang rezeki lu di musik tapi bukan sebagai solo performer, ego gue udah nggak setinggi itu untuk ya udah nggak apa-apa. Kalau gue harus stay di grup, terus misalnya Nuka sama Sam tetap mau solo ibaratnya ya. Ini sorry gue ngomong agak lugas. Cuma misalnya Sam sama Nuka mau tetap lanjut sebagai solo, terus ada Senandika. Tapi sedangkan gue cuma punya Senandika, terus Tuhan cuma kasih rezeki gue di sini, nggak apa-apa. Dulu ego gue mungkin tinggi kayak nggak bisa, gue juga pengen orang tahu gue sebagai Mark Natama. Tapi kalau sekarang ya udahlah Tuhan yang mana aja lah Tuhan. Yang penting gue bisa punya uang. Gue mau nikah, Cok. Iya, itu paling benar. Oke, itu tadi tentang Senandika ya, sebuah passion project yang menarik banget untuk dibahas. Dan gue tuh selalu suka orang yang punya passion project. Yang mudah-mudahan ini juga. Lu apa sekarang? Passion project gue. Passion project gue sebenarnya dari awal passion project gue adalah musik gue awalnya. But then industry happens dan gue jadi ya itulah segala macam gitu. Tone down apa segala macam, banyak banget tulisan-tulisan gue yang belum gue rilis yang lebih Raffi Andika dibandingkan apa yang sudah gue rilis gitu. Yeah. Gue kemarin sempat rilis single judulnya My Heaven itu in English gitu. Gue tahun ini mau ngabisin stok English gue dulu, belum masuk ke Indonesia tahun depan gitu. Gue merasa gue tuh pingin punya sebuah passion project di luar musik yang mungkin sebahagianya lu dengan Senandika lu gitu. Kalau gue ngomongin mobil, kalau gue ngomongin apa, that's hobby. Tapi passion project gitu, yang itu masih. Dan mungkin ya, gue tuh ngerasa banget, gue tuh seneng ngedirect, acting, apa segala macam. Dan kemarin gue My Heaven tuh, gue ngedirect pertama kali dengan kru besar yang gue juga masih belajar. Gue juga senang banget mengakui gue sangat senang belajar. Makanya dari dari segala macam gue juga belajar. Dan mungkin passion project gue adalah gue bikin, I don't know, PH nantinya gitu. Karena gue kayak menemukan bahwa ini menyenangkan kayaknya nih. Gue ngedirect, gue nulis, gue apa segala Tapi gue macem. melihat itu sih, maksud gue kayak dari even though kita baru ketemu beberapa kali, tapi dari little things misalnya kayak gini, kayak gue ya, semau mencoba gue se-estetik mungkin, gue tuh nggak bakal bisa naruh placement ini tuh kayak gini. Pasti gue either lebih penuh atau enggak jadi kayak nggak ada konsepnya gitu. Ini tuh messy tapi plant messy, paham nggak? Gue seneng ngeliatnya pas ini oke nggak, ini gue seneng ngeliatnya, cukup pas segini gitu, nggak boleh tambah-tambah lagi. Tunggu, ini foto siapa sih? Shakira. Oh, Shakira Jas. Gue kira Liodra. Bukan. Dia tiap kesini, nah ini ya kalian kalau nonton episode ini kalian pasti ingat. Shakira. Lo tau ini tisu men? Heeh. Ini dia yang ninggalin, nggak boleh dicabut. Kayaknya tadi dia nge-DM gue deh. Tadi kayaknya dia Shakira nge-DM gue gara-gara gue foto gue lo Chamber Talks nih, ada tisu ini. Terus kayak dia nge-DM gue. Kayak gue pengen punya kontribusi juga. Si anjir, coba kontribusi lo apa? Ini ibaratnya kan kalau dia lari ngebut kan ada kayak asap-asap gitu Iya, kan. dia bilang gitu. Nah, ini bola yang dia kayak mau nendang. Gue taruh bola di sini. Please jangan diganti. Gue bakal mantengin Jangan. Nah. Teman-teman yang di belakang kamera ingat ya, ini tidak boleh diganti, ini tidak boleh digeser. Ini adalah bola yang bertendang sama The Flash. Shakira X Mark. Si anjir. Tam, ya, the next yang mau gue tanya sama lu adalah tentang sports. Kan lu juga sekarang lagi pakai sportswear gitu. Terus lu selama berapa bulan yang gue lihat di story itu bener-bener lari, nge-gym, boxing, Muay Thai gak sih? Muay Thai juga di rumah gitu. Itu what makes you motivated gitu? Di awal tuh gue kehilangan rutinitas, Wi. Oke. Misalnya dari gue kecil kan kita SD, SMP, SMA, kuliah tuh punya rutinitas. Dan itu ternyata yang membuat gue selama ini merasa aman. Di satu sisi tuh gue orangnya cepat bosenan, tapi kalau gue nggak punya rutinitas, ibaratnya ini malam gue mau tidur, gue nggak akan bisa tidur kalau besok gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue nggak bisa dengan kayak gitu. Nah akhirnya gue mulai dari Muay Thai yang seminggu sekali, tapi akhirnya rutinitas seminggu sekali itu buat gue masih kurang. Akhirnya gue lari, akhirnya gue nge-gym. Kenapa akhirnya gue ngambil nge-gym? Karena duit gue kan keluar. Gue pasti akan sayang untuk gue nggak pakai membership itu, atau gue udah bayar kelas PT terus gue nggak datang. Pasti gue akan lebih sayang, jadi gue akan mau nggak mau gue datang. Tapi sekarang akhirnya gue bersyukur karena gue setiap hari udah pasti gue bangun jam 6:30, jam 7 gue udah nyampe gym, jam 8 gue udah nyampe rumah. Jadi satu, gue lebih bangun pagi, hari gue lebih panjang. Terus gue selalu punya something to look forward to. Besok pagi, walaupun gue mungkin gak ngapa-ngapain, tapi at least gue punya gym gue. Ya kan, gue bisa ke gym. Terus gue sekarang
seneng buat nyuci mobil. Walaupun gue nggak nyuci mobil sendiri ya. Iya, iya. Tapi gue seneng nyetir kayak bapak-bapak gitu loh. Mobil Bapak-bapak bersih. hari Sabtu. Berasanya tuh tiap hari gue tuh hari Sabtu bapak-bapak nge-gym. Terus abis itu nyuci mobil. Abis itu pulang. Terus gue beresin kamar. Gue lagi suka beresin kamar. Iya. Gue suka beresin kamar. Hal-hal kecil gitu yang akhirnya ya udahlah. Daripada gue duduk terus gue ngeliat. Gue tuh suka overthinking, misalnya gue main Instagram terus gue ngeliat story, gue ngeliat teman-teman gue. Ini kita stop lah munafik. Kita pasti kalau ngeliat story teman-teman kita misalnya lagi manggung kita kepikiran saat kita nggak manggung ya kan. Iya. Gue ngeliat story, aduh dia lagi ada kegiatan lagi, aduh dia ada gini lagi gitu. Gue lebih baik gue mengurangi itu. Gitu. Sebenarnya awalnya kayak gitu, tapi jadinya sekarang gue jadi ketagihan. Ya. Jadinya ketagihan. Iya anjir keren banget. Gua sendiri tuh sempat hilang motivasi sampai akhirnya ngelihat story beberapa teman-teman termasuk lo. Gue harus jujur, gue bilang anjir gue harus olahraga lagi gitu. Dan I lost around 10 kilos. Keren banget. Gua, dan itu lu harus self-congratulate diri lu sendiri. Dan gue maintain. Ya. Karena kalau misalnya gue tidak maintain, nanti gue cepek lagi, gitu kan. Dan mengembalikan untuk kedua kali itu susah, Bi. Iya. Mengembalikan motivasinya lagi. Iya itu. Dan akhirnya ya udah gue kontrol jam makan apa segala macam gitu. Tapi kalau ini sih enggak ya. Ini tidak pakai minyak, jadi saya. Iya, ini kan healthy, nggak guilty nih. Gue sampai punya di kamar. Healthy pleasure. Gue punya di kamar ini. Tapi kalau lu sehari 2 juga perlu dipertanyakan ya, Bos. Itu berarti gue rakus namanya. Itu glutoni. Oke. Tam, tadi yang mau kita bahas selanjutnya adalah lu sebagai seorang event organizer liburan keluarga lu. Ini ya. Ini orang ya. Tiba-tiba ke Amerika. Ya, tiba-tiba ke Amerika sama keluarganya. Terus gue lihat nih, kok kayak sibuk dia. Jalan ke sini. Ini orang itinerary-nya bagaimana sih gitu. Dan lu yang nyusun. Gue nyusun karena in total fairness kan abang sama kakak gue tuh kerja kantoran. Berarti secara waktu mereka nggak fleksibel. Even though gue punya kerjaan juga, tapi kan nggak se-demanding itu secara waktu. Ya kan? Paham, gue paham. Jadi memang bokap gue memandatkan tugas itu ke gue. Kamu yang sering kamu jadi event organizer kita, jadi travel agent kita. Cuman gue nanya-nanya juga ke teman-teman gue yang pernah kesana. Jadi gue kan belum pernah kesana dan gue tahu itu negara yang luas, banyak banget hal yang bisa kita lihat. Tapi gue waktu itu cuma punya waktu 10 hari. Ke BM anak keluarga gue adalah pengen ke East, pengen ke West juga. Sementara orang biasanya tuh yang gue tahu dia 2 minggu di West. Nanti kapan lagi, misalnya setahun lagi mereka balik baru explore yang East. Nah ini bokap gue pengennya dalam 10 hari itu kita bisa explore yang East, kita bisa explore yang West juga. Mau nggak mau kan harus rela keluar uang lebih supaya kita bisa naik pesawat dibandingkan road trip. Padahal sebenarnya yang gue mau tuh road trip karena kan orang kalau bilang US kan road tripnya yang bagus kan, ngeliat canyon, ngeliat pemandangan yang di sini kita nggak punya. Betul. Cuman pada akhirnya ya udah gue ngecek, gue nanya teman-teman gue yang sering kesana tempat makan bisa di New York di mana, di sini di mana, terus yang gue bisa lihat di mana, sampai harga tiket gue karena kan di sana. Waktu itu gue memang lagi musim liburan, jadi gue nggak bisa yang walk in gitu. Misalnya gue ke museum apa, pasti udah sold out. Jadi gue book dari jauh-jauh hari. Gue bikin timetable-nya bener-bener tabel Excel rapi gitu. Gokil. Nomor, jadwal, kegiatan, tempat, keterangan. Keterangan tuh kayak link pendaftaran di sini atau harga tiket berapa. Kalau misalnya kita siang berapa, kalau sore berapa, kalau malam berapa, kayak gitu. Karena bokap gue tuh orangnya adalah dia nggak bisa liburan spontan. Jadi dia harus kita dari sini mau kemana? Jam berapa? Naik apa? Harus jelas kayak gitu. Dia nggak suka yang kan ada orang yang tipe liburan ya udah kita strolling around town aja. Itu gua. Iya. Itu men. Iya. Tapi kan gue membawa semua keluarga kan kita. Jadi nggak bisa mau ikut gua doang. Jadi akhirnya gua bikin semuanya lah rundown-nya selama 10 hari itu. Gue jujur stres tapi worth it. Seru. Dan lu ke ini nggak National Airspace Museum? Enggak. Kekurangan trip gue kemarin adalah keluarga gue ini nggak terlalu suka museum. Jadi kita nggak terlalu banyak ke museum. Itu lagi ngehits lagi tuh National Airspace karena depannya tuh kayak yang spot foto segala macam, bukan yang turis gitu, bukan, tapi kayak estetik. Keluarga gue tuh rada turis, Vi. Keluarga gue tuh rada turis, I have to say. Jadi kayak misalnya landmark gini, gitu ya? Iya landmark, misalnya kayak Golden Gate Bridge, San Francisco. Itu kita harus 3 spot itu dari yang kan
Gue sampai nyari di ini best spot to take a photo in front of the Golden Gate Bridge. Orang ada yang bilang dari sini, atau lu mau dari ujung sananya, atau lu mau dari bawah, atau lu kalau manjat dikit 15 menit lu jalan. Semuanya itu gue samperin. Jadi landmark kayak gitu. Jadi kalau orang lihat foto di Instagram gue bener literally template orang turis ke Amerika ya pasti foto di situ. Oke. Cuman kalau keluarga gue bagusnya kita pengen explore makan. Jadi makan tuh kita pengen yang hidden gem gitu. Abang gue sih lebih tepatnya. Nah, itu lu juga yang nyari. Gue nyari karena mereka kan agen kantor. Cuman mereka kayak, "Dek, misalnya mereka share link TikTok ke gue. Dek, coba cariin ini, Dek. Terus ini berapa menit ya dari hotel kita gitu-gitu." Anjir. Gue sih gak kebayang gue begitu. Gue paling on the spot di sana kayak gue tuh saking ininya misalnya ke liburan ke Jepang misalnya. Besok mau kemana? Baru cek malam itu gitu. Gue nggak serajin lu untuk bikin timetable itu segala macam. Lu hebat sih. Gue kayaknya di tengah-tengah deh. Jadi misalnya kalau kita punya skala ini bokap gue, ini lu, gue di tengah-tengah. Oke. Jadi gue tetap harus tahu misalnya kalau di Jepang misalnya kita dari Tokyo di hari ketiga kita mau pindah Osaka. Ya. Itu gue harus udah tahu. Tapi kita mau kemananya di Tokyo kita lihat nanti aja gitu kalau gue. Kayaknya bokap gue kalau liburan cocoknya sama lu dah. Boleh om sponsorin boleh. Bokap gue tuh kalau keluar negeri itu senengnya harus udah tahu mau kemana. Tapi pas di sananya merobak. Iya. Merombak total kayak. Jalan-jalan aja. Iya, kayaknya enakan kesini kayaknya. Tiba-tiba capek kan. Gue bingung bapak-bapak tuh kalau liburan kenapa tiba-tiba capek. Nyari kursi. Iya. Udah, Nyari kita di kursi cafe atau nggak aja. bokap gue tuh suka kayak gini. Misalnya gue jam 3, kita Iya. masih di mana? Iya. Terus kita masih ada mau lanjut lagi. Papi pulang duluan ke hotel. Iya. Kita udah jauh-jauh loh ke sini. Kita jauh. Ini banyak tempat yang mau kita explore Lu gitu. mendadak capek, tiba-tiba ada penyakit itu. Tuh, Mendadak bokap gue capek. sih uniknya lucunya gitu. Papi duluan ya ke hotel gitu. Kita ketemu di hotel aja nanti malam kita nyusul lagi. Tapi bokap gue tipikal yang kalau dia pulang ke hotel, pinginnya ke hotel dulu baru ini gitu ya. Jadi ngedrop dia dulu kan? Ngedrop dulu. Iya. Apa bokap kita sama ya? Wajir lucu juga. Jadi bapak-bapak tuh setipe ya. Oke. Nah, tadi Tama sempat nyebut sebelum kita mulai syuting bahwa terakhir kali kita ketemu adalah di David Foster. Ya. Dan gua salfok sama lu. Ketika David Foster, jadi kita sama-sama suka David Foster nih kebetulan. Dan kita sama-sama duduknya di floor di bawah gitu kan. Ketika David Foster apa siapa yang nyuruh stand up? David Foster apa Phoebe Bryson apa Michael Bolton? Antara tiga itu gue lupa. Si Phoebe Bryson deh. Phoebe Bryson ya? Ayo berdiri semua. Orang pertama yang berdiri dari semua itu tempat satu sentul itu dia. Gue bisa membela diri gue. Itu orang pertama. Gara-gara apa? Dia duduk di tengah. Gua tuh udah di pinggir. Ini kan ujung ya. Nah, gue di sini, dia di sini. Pasti terlihat deh. Terlihat dong kalau gue gini peripheral view gue adalah kursi dia. Satu orang yang berdiri sebelum semua berdiri sampai Phoebe Bryson kalau nggak salah Phoebe dia sampai gini, apa yang nunjuk gitu. Nah, kayak gitu. Itu set anjing si Taman berdiri anjir. Nih Vi, gua itu sebenarnya pemalu kalau di Oke. tempat umum, maksud gua kayak gua nggak mau kayak kalau berdiri Attract gua katanya. iya gua pasti kayak kalau orang berdiri gua berdiri deh gitu. Iya, iya. Tapi kalau in this certain scenario gua tuh udah pernah ngerasain rasanya gua manggung gua minta orang berdiri orang nggak berdiri. Iya. Dan itu tuh gua kena banget. Oke. Oh berarti gua nggak seseru itu ya. Oh berarti orang nggak se-entusiastik itu ya sama gua. Nah, jadi pas kemarin dia, even though gue tahu dia legend dan orang pasti akan berdiri, tapi kayak gue, yang gue berdiri. Dan memang asik. Iya, Dan bener. dari dulu tuh gue dengerin David Foster, gue nonton dari yang dia kan kalau bikin Hitman Returns, Hitman itu kan Anjir, dia ada CD. DVD-nya. DVD-nya, iya. Nah, terus gue tuh dari dulu pengen jadi salah satu orang yang kayak misalnya couple suami istri terus mereka joget berdua gitu, berdiri sambil Iya, berdiri kan anjing, dan sama, kayak sama. asik banget lagi Oh, iya, gitu. iya, iya. Gitu. Jadi that's why. Itu sebenarnya. keren. Itu keren menurut gue kayak nyokap gue tuh kan lihat kita papasan gitu kan segala macam. Siapa deh gitu? Itu Mark Natama gitu. Oh iya gitu. Saya sama keluarganya lewat itu kan dia sama keluarga. Dia paling depan jalannya. Terus gue lagi nonton gini kan Phoebe Bryson dulu gue berdiri. Gue tuh yang lost in words. Hah, berdiri? Oh ya udah berdiri kali ya. Tiba-tiba muncul set gitu di peripheral view gue tuh. Padahal kan sama ya. Ini Iya. maksudnya floor-nya tuh kan naiknya di atas ya. Kita kan sama-sama berdiri. Set nongol. Anjir, terus itu apa? Nyokap gue langsung, dia teman kamu deh. Dia teman kamu. Mama malu deh. Kenapa ya teman kamu berdiri? Nyokap gue langsung, dia teman kamu deh. Ya udah akhirnya berdiri kita semua berdiri, kita tepuk tangan segala macam gitu. Dan itu yang ya makanya gue tuh seneng ngobrol sama orang yang passionate apapun yang dia suka, apapun yang dia lakukan. Dan itu kenapa gue seneng ngobrol sama lu tuh, lu kalau ngobrol sesuatu yang lu passionate, lu
semangat, kalau lu nggak tahu, lu kepo. Iya. Itu gue senangnya ngobrol Most likely. Most likely ya. Oke, tadi itu tentang update-update Natama. Dan sekarang, gue bilang gue punya surprise. Surprise-nya adalah game. Terakhir kita nggak ada game ya? Ada tapi this or that dan cuman sedikit. Oke. Nah ini karena lo sudah datang ke sini kedua kali, kita game yang berbeda. Namanya Mug of Truth. Oke. Di sini ada beberapa kertas berisikan challenge atau pertanyaan. Maksimum 4 kali ya Pak Dias ya? Ya. Maksimum 4, tapi lo ambil satu-satu dulu. Boleh dibacain dan dilakukan kalau itu challenge, dijawab kalau itu pertanyaan. Set. Sorry ya, gue dari tadi ngunyah. Nggak apa-apa Ntar banget. orang komen nggak sopan dah, lagi interview makan. Bro. Lagi interview angkat kaki. Ini bukan interview, ini nongkrong, Ini nongkrong. dikamerain. Nih, lu beli satu dah. Ya. Sip, silakan. Gue bacain. Silakan. Kasih tahu satu hal yang menurut orang aneh banget tapi menurut kamu keren. Kayak banyak deh kalau deh. Banyak tapi kalau di itu lupa. blank. Iya. Apa ya yang menurut orang aneh tapi menurut gue keren lagi? Enggak lagi, keren lagi. Iya kan, dipikir kan. Apa ya? Ada contoh nggak kak? Biar referensi. Coba. Lu apa? Hah? Outfit misalkan. Katakanlah orang enggak. Oh. Kalau lifestyle apa? Kayak gaya hidup yang kayak menurut orang aneh tapi menurut gue keren lagi. Tidurnya siang malamnya bangun. Itu kan udah lumrah sih. Enggak lagi, keren lagi. Itu udah Itu lumrah. emang keren. Wah, bahaya nih mas. Aku takut kalau bahas itu. Gua tahu. Oh. Iya lagi. Ya, tapi to be honest, gue sekarang udah mulai merasa, kan gue punya dua. Ini tadi Raffi bisikin gue stand di Ariana Grande. Kalau kalian tahu, gue tuh punya kayak poster Ariana Grande, tapi yang human size-nya. Rel, sebentar. Ambilin punya Dinda satu. Yang mana aja cepetan sekarang. Lo harus lihat punya adik gua. Oke, lanjut dulu. Ariana Grande juga. Bukan, tapi nanti lo harus lihat, lo harus kaget pasti. Tapi gue kayak kalau ngeliat punya orang, gue bakal, aneh banget. Iya kan? Gitu. Nah, gue kan punya dua. Dikasih tuh, satu di pas gue wisuda, satu lagi pas gue ulang tahun kalau nggak salah. Gue dua pajang di kamar gue kan. Tadinya gue bangga, tapi kayaknya perlahan makin kesini gue kayaknya cukup satu deh. Kayak satu pengen gue pindahin ke studio gue. Jadi gue udah merasa itu mulai, kayak gue makin aneh deh. Gitu. Lu punya dua ya? Gue inget. Gue inget lu punya satu. Karena gue protes. Jadi yang satu tuh dikasih tuh tinggi banget. Gue bilang, gue tahu tinggi Ariana Grande. Ariana Grande itu nggak setinggi ini. Karena orang ngatain, karena gue pernah live berdua sama itu patung. Terus bilang, lah, lu pendek banget. Masa Ariana Grande aja lebih tinggi dari lu? Terus gue bilang, enggak ya, ini tuh nggak akurat. Akhirnya gue dikirimin lagi sama Markas yang 160 kan, dia 160. Enggak, dia 155, cowok. Dia lebih pendek 160 ya kayaknya. Dia 155, apa 150? Dia 5 feet ya. 5 feet kan 150. Iya, lebih kecil. Jadi akhirnya dikirimin yang lebih akurat. Oh, lu punya satu lagi yang tinggi, satu yang akurat. Iya. Yang di kamar yang mana studio? Dua-duanya. Jadi gue sekarang sedang ingin memindahkan. Masih ingin ya? Masih ingin. Masih mulai kayak gue udah mulai aneh deh ini kalau gue punya dua gitu. Dan lu belum tahu yang mana? Belum tahu gue yang mana. Susah, mereka sama-sama berharga di mata gue. Yoi. Pasti Korea fix. Iya. Dari turtleneck ini gue udah tahu. Lihat. Duh, ini siapa ya? Lu harus lihat. Ini Seventeen. Wonwoo ya? Adik gue punya Iya lagi, satunya. Vi. Lu harus, ya kan kayak. Tapi respect. Iya, Tapi kayak cuma kalau kayak, ngeliat punya orang aneh. Iya. Adik gue kemarin wisuda. Dia di wisudaan foto sama ginian dulu sebelum foto sama kita keluarganya. Raffi Andika. Di kampus, Tam. Di kampus. Tenang dulu. Anjir, jangan-jangan lu di... Wah, anjir, Tam. Wah, anjir, epic. Gue hilang lagi fotonya. Jangan-jangan Shit. kalian para pengoleksi standee melakukan hal yang sama ya. Gak, gue ada fotonya. Nanti kalau misalnya gue nemu, gue kirim deh kalau Ya, di lu DM. DM, Cuman deh. gue ada foto sama Standy Ariana pas gue wisuda. Karena dibawainnya pas gue wisuda. Bener-bener di lapangan ITB Di itu. ITB. Jadi nggak ada lagi tuh muka gue di sana. Udah nggak ada lagi harga diriku, udah nggak ada. Dan wallpaper gue. Wah, anjir, Tam. Mau yang foto di lain waktu? Ada lagi, Tam. Ada. iPhone tuh kan memang bisa berbagai wallpaper sih, cuman.
Wah, anjir Tam. Jadi kita tuh emang sering ketemu, cuman gue memang nggak suka apa Nggak suka- PDA. ya, Gue ya, nggak suka PDA. PDA. Ya Jadi udah lu- hubungan gue aja. Wah, anjir. Sayang. Ya sayang. Si ngerti deh bahasa Indonesia ya. Si sayang. Ya saya pakai Yes, AI babe. jawabnya. Coba yang kedua Tam. Kedua ya. Ya menurut gue itu aneh. Menurut gue itu aneh. Gue tarik lagi. Kasih tahu hal paling memalukan buat kamu selama kamu perform. Yang baru-baru ini ada nggak ya? Cari yang paling baru. memalukan. Anjir. Yang paling memalukan. Ada nggak Nan? Paling memalukan apa ya? Good. Ngeblank enggak itu enggak. Oh enggak. Ini Oke. tahun lalu. Jadi Oke, tahun kita lalu. lagi di Malang. Terus gue nyanyi, gue pakai stand mic. Tiba-tiba mic gue tuh jatuh. Tapi kayak, jadi gini, gue tuh dilema. Di momen mic gue jatuh dari stand mic, gue tuh dilema kayak, duh gue takut kalau gue langsung ambil tuh, gue jadi jelek kelihatannya sama Oke. orang. Tapi gue gengsi juga kalau gue nggak ngambil. Paham nggak? Lu pernah ada di situasi itu nggak sih? Kayak lu pengen act calm, tapi sebenarnya lu panik. Iya. Tapi gue nggak mau terlalu panik karena gue pengen tetap dia profesional gitu. Jadi gue cuman gini. Gue cringe banget kalau lihat videonya. Jadi kan jatuh terus gue gini. Gitu. Reaksi yang gue pilih. Iya. Terus gue setelah gue lihat videonya, gue ngapain ya kayak gitu. Lu Iya kayak kesannya tuh kalau itu Cool, diomongkan kayak ya gimana lagi gitu loh. Anjir. Tapi kayak sebenarnya gue udah mulai cok gitu. Iya, Tapi gue mau menjaga kayak gue harus tetap keren nih gitu anjir. Itu malu banget. Itu malu banget. Anjing, ekspresi lu gue Iya, kebayang. itu malu banget. Anjing itu lucu sih. Itu satu gestur yang kalau orang lakuin biasa, tapi kalau diceritain kayak gini, Iya. ya oke, itu lucu. Selanjutnya. Kayak bacain chat kamu ketika terakhir kali marah-marah, boleh chat sama siapapun. Bentar ya, yang aman ya. Yang aman. Marah-marah ya? Kalau kemarin ada salah satu yang kesini juga, dia bukan chat, dia taruh handphonenya, dia marah-marah beneran. Dia Paul. Heeh. Si Paul tuh kesini. Paul yang kemarin ya? Yang marah-marah. Dia taruh handphonenya, dia ngomelnya beneran ke kamera. Jadi bukan bacain chat, tapi bacain perasaan hati. No. Paul, tenang Paul. Paul, tenang Paul. Gue marah. Gue marah tuh tapi pasti tentang kerjaan, tapi gue nggak bisa buka kan pasti kalau tentang kerjaan. Iya. Ya gini aja, yang kayak irritated, harusnya puding aku jangan dimakan di kulkas, misalnya kayak gitu Ada misalnya. nggak ya? aja marah-marah gitu. Oh, nggak ada nih. Apa? Jadi gue punya tukang jahit langganan. Jadi gue tuh suka permak baju. Oke. Antara gue kecilin atau gue minta panjangin gitu-gitu. Karena Oke. kan badan gue nih unik. Oke. Gue nggak begitu tinggi, tapi unik lah. Torso lu lebih panjang daripada Iya, ini. unik. Ya. Jadi gue nggak bisa, kalau gue beli baju tuh ada yang gue alter dulu pasti. Oke. Namanya Mas Anto. Mas Anto. Nah terus gue bilang gini, jadi gue janji mau permak celana, mau gue pakai besoknya. Terus gue bilang gini, Mas bisa ke rumah nggak mau permak celana? Kapan Tam? Sekarang boleh Mas. Gimana Mas? Baru mau OTW Tam. Oke Mas. Dia janjinya malamnya nih, karena besok gue mau pakainya. Malamnya jam 8 gue bilang, celananya udah Mas. Terus dia bilang, besok pagi Tam, aku masih di Jakarta. Kalau besok nanti nggak sempet dipermak lagi Mas. Maksud gue tuh kalau gue fitting masih ada yang error, biar bisa dipermak Permak lagi. kedua kali. Kan mau dipakai besok siang. Tadi Mas kan janjinya malam. Tuh gue udah mulai emosi Iya, tuh. Keburu Tam, pagi besok jam 7-an. Jam 7 besok aku gym Mas, gue bilang. Terus kalau gitu sebelum berangkat Tam, 6.30 kalau gitu Mas. Oh Kak, dia yang jutek balik. Terus gue jadi takut. Gue takut celana gue nggak dikasih. Saya kira gue nggak lanjutin. Ngelanjutin. Tapi besok paginya si Mas Anto ini datang. Oke. He's a good man, tapi pada saat ini dia suka gitu, janjinya sekarang, tapi ntar jadinya besok. Oh. Gue nggak bisa dijanjiin visualnya. Kalau lu Iya, memang lebih baik lu bilang dari awal besok deh gitu. Gue takut Oke. nggak keburu hari ini, tapi gue usahain ya gitu. Gue lebih baik kayak gitu ngomongnya. Tapi dia beneran pagi-paginya ada. Ada 6.30 juga. Tank. Oh, tuh. Mas Anto. Mas Anto. Tapi nggak cuman penjahit ya, kadang-kadang di hidup kita tuh ada yang mas-mas yang begitu gitu kan. Ya itulah. Terakhir.
Mas Anto. Epic. Sebutin satu hal yang lagi kamu pengen banget akhir-akhir ini. Banyak nih. Banyak lagi. Banyak nih. Satu hal ya, Satu hal. yang pengen banget ya. Banget. Melebihi apapun. Melebihi apapun. Ya. Arena enggak, ini bentar dulu. Enggak, biarin gue dulu selesai. Coba. Jadi Ariana tuh mau ada interview sebenarnya. Jadi kan dia punya film baru Wicked. ya. Dia mau promo ke Australia. Oke, Nah, menarik nih. terus karena dia kan juga, jadi Wicked ini kan PH-nya Universal Pictures, ya kan? Nah, akhirnya Universal Pictures ini menggather lah talent-talent mungkin yang bisa jadi media koresponden untuk menginterview dia di Australia. Dari Universal misalnya let's say Singapura atau salah satunya Indonesia. Betul. Dan gue tuh berharap banget Vi, karena gue memang tadinya udah planning untuk nyamperin dia kayak bener-bener jadi fans yang tahu gak sih kalau movie premiere red carpet tuh tiba-tiba kan pinggir-pinggir. gue di pinggir-pinggir aja gitu. Iya, Gue iya. pengen lihat secara langsung, anjir istri gue cantik banget. Gue pengen kayak gitu. Cuman tiba-tiba pas gue tahu dia, terus gue langsung tanya ke orang kantor, ternyata sudah terpilih orang dan itu bukan gue. Gue no hard feelings. Gue hard feelings. Gimana Gue gak boleh bohong, gue hard feelings di awal. Oke. Gue bukan hard feelings sama kantor gue atau sama orang yang terpilih, cuman kayak, aduh, Oh iya, sial. kayak- iya, paham iya. gak sih? Gue Iya. tuh secinta itu sama dia dan ini ada kesempatan bukan hanya nonton konser, tapi gue ngobrol one on one nyet. Iya, Lu gak iya. bayangin gue senangis Iya. apa? Dia bisa ya kalau Gue bisa mental breakdown. Iya. Nah, habis itu akhirnya bukan gue tapi nggak apa-apa. Namanya kan rezeki kan. Cuman gue pengen banget beneran bisa ketemu dia. At least nonton konser dia sekali aja. Oke. Gue bener-bener pengen. Gue tadi mau ngerjain lu sih kayak selamat Ariana Grande datang, cuman gue nggak tega ngeliat muka lu barusan. Menurut gue kayak nggak mungkin, Vi. Iya, Karena gue tahu dia ada di mana hari ini. Anjing. Kan gue ngeliat story dia. Oh iya. Gue Gua nggak ngeliat tega dia. banget ngelanjutin bercandaan tadi langsung tahan. Sumpah muka lu tuh kayak yang mau. Tapi si Sam sama Nuka tuh sering ngatain gue karena gue tuh bukan sekedar ngefans, gue bener-bener Ya, cinta gitu. gue melihat dia itu bukan sebagai artis, paham nggak? Ya, Gue ngeliat ya. dia udah kayak manusia yang bisa nggak ya gue gapai gitu. Iya. paham? Delulu, Delulu. bodoh, Iya, gitu. iya, Jadi iya, nggak iya. apa-apa. Ya udahlah teman-teman, kita semua punya sakit di bagian masing-masing kan. we all have our illness dan di sini illness gue. tapi itu lucu Tam, dan kita doakan lah ya semoga bukan pun dari Universal atau dari Universal pun Tama bisa kesempatan ketemu sama Ariana Mungkin Grande. Wicked 2 kan tayang tahun depan. Oh iya. Mungkin Wicked 2 kalau dia promotor lagi, tolong Universal Pictures. Saya tuh talent juga loh. Saya musisi juga loh. Dari Universal Pictures silahkan ke Universal Music. Tapi semuanya tepuk tangan dulu buat Magna Tama. Tapi lu beda jauh loh sama itu. Itu before 10 kilo kan? Iya. Itu before 10 kilo. Keep going. Terima kasih. Terus Dan semangat. itu waktu itu ini nggak muat. Nah, itu the greatest feeling nggak? Lu muat lagi ke baju lama? Iya. Gue maksudnya kayak gue tahu badan gue belum ideal untuk terlihat pakai baju segala macam, tapi ketika gue bisa pakai Iya. baju tadi kan gue syuting nih, terus gue tuh beli baju gitu kan, dan itu tuh pas masuk fitnya enak, ada foto ntar gue keliatin, itu rasanya anjir, Iya. men. Dan ketakutan gua sebenarnya naik berat badan tuh bukan gua kelihatan jeleknya. Gua Iya. lebih bodo amat masalah itu. Tapi baju gua yang Iya. di rumah jadi nggak muat sehingga gua nggak bisa pakai. Apalagi lu pre-love kan, lu pre-love, jadi lu harus restock ulang lemari, dan kalau bajunya nggak muat lagi ya pre-love lagi. Gitulah teman-teman. Anjir seru Ceritanya. selalu seru ngobrol sama Magna Tama, tapi Ini nggak dipakai lagi kan? Nggak. Udah gua kucuk-kucul gitu. itu taruh aja situ. Masa Raffi Andika nggak bisa ngeprint ulang ya nggak? Si anjir. Tam, sebelum kita berpisah, kita punya oleh-oleh nih. Lenny Staras dan Chamber Talks. Thank you sekali. Nuhun pisan. Sama kami. Coba dibaca dulu apa itu, Tam? Dear Magna Tama, jika kamu menyukai sesuatu, biarkan saja. Jika kembali kepadamu, itu milikmu. Jika tidak, memang bukan milikmu. Gue tahu. Thank you banget, tapi terkadang kita perlu mendengarkan ini. Iya. Kita perlu diingetin. Tam, thank you banget. Thank you, Asli. Evi. Thank you, Evi. Gua sangat berterima kasih lu buka hati gue pengen lu bisa kesini hari ini. Gua sangat senang ketemu lu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita nggak nyampe setahun lagi setelah Iya. ini ya.
Kayaknya lebih deh kalau yang kali ini. Si anjir. Kalau kita mau ngomongin single ya. Kalau kita mau ngomongin single. Iya, tapi kalau kita mau ngomongin tentang kehidupan, I'm free anytime. Kalau gua ke Jakarta, gua tuh pengen banget punya waktu luang di Jakarta yang panjang. Jadi gua bisa ketemu sama teman-teman Gak enak lagi. lain. Iya, masa lu kesini? Tapi maksud gue gini, kalau gue punya opsi untuk mengulang kehidupan gue pengen terlahir sebagai orang yang tinggal di Jakarta atau Bandung, gue lebih memilih Bandung. Bandung. Oke. Ya pokoknya Lu? Gua Tetap Bandung? Tetap Bandung. Iya, benar. Gua tuh enjoy banget di sini. Gua kan sekolah di Jakarta dari kelas 3 SD sampai kuliah. Dan gua akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Bandung gitu. Dan Bandung tuh menurut gue a great mix of kotanya dapet, tapi daerahnya tuh masih dapet, paham nggak? ya, dekat kemana-mana. Iya, Itulah. walaupun macet kemana-mana. Walaupun sekarang jadi macet kemana-mana. Lampu merah di mana-mana. Thank you Belanda. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari Mark Natama yang relate sama kalian. Jangan lupa dengerin semua karya-karya Mark Natama di semua streaming platform. Dan request di radio-radio kesayangan kalian. Dan jangan lupa cek di YouTube. YouTube-nya di mana, Tam? Mark Natama. Mark Natama. See you guys on the next episode. Peace.